Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Movie yang dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita kehadiran orang hebat, orang sukses, dan inilah salah satu guru saya. Dan beliau juga yang dulu membantu saya menemukan jalan yang tepat dalam hidup ini. Dan ternyata setelah sekian lama kita nggak jumpa nih, Bah. Wah, ternyata orang ini datang tiba-tiba ke kantor nih. Dan beliau juga salah satu entrepreneur dan pengusaha yang sukses. Dan hari ini beliau memang banyak fokus bicara tentang ilmu kekuatan. Ya, ketika kita bicara kekuatan, maka manusia juga punya kelemahan. Dan sisi lemah dan sisi kuat manusia ini kita jarang dipelajari. Dan kita sudah banyak belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, mempelajari kursus-kursus yang lain, tapi kita kadang-kadang lupa melihat bagaimana tentang diri kitanya, diri sayanya. Nah, di tengah-tengah saya nih sudah hadir nih, Abah Rama. Nah, ini orang yang benar-benar menjadi panduan kita belajar tentang ilmu tentang strength base katanya, kekuatan dalam manusia. Sebenarnya bagaimana sih, Bah? Awalnya Abah membuat sebuah program atau aplikasi atau mungkin yang kita sebut talent mapping ini, Bah. Ceritanya dulunya gimana sih, Bah? Nah, ini selalu jadi pertanyaan banyak orang lah. Gimana gitu. Saya juga malah bingung kalau ditanya karena mendadak saja jadi gitu. Jadi perjalanan beginilah. Saya itu dikenal sebagai entrepreneur dalam bidang teknik fisika ITB. Kenapa? Karena semua perusahaan saya waktu itu ada 7 itu bergerak dalam bidang yang produknya teknik fisika. Ada AC, ada macam-macam lah gitu ya. Tapi saya merasa saya bukan gitu. Kan kata orang entrepreneur tuh punya karakter tertentu lah gitu ya. Saya nggak begitu gitu. Sehingga saya merasa saya bukan entrepreneur gitu. Nah, setelah berjalan selama 27 tahun usaha gitu. Terus entah gimana saya mulai bosen gitu. Ya ngajar. Jadi selama saya usaha saya ngajar. Ngajar dan bilang namanya air conditioning karena keahlian saya di situ lah. Tapi saya akhirnya bosen. Kenapa bosen? Karena AC itu ilmunya ilmu STM gitu, bukan ilmu insinyur lah gitu. Sedangkan anak-anak itu waktu tahun 2000-an itu saya ketemu beberapa anak yang umurnya 23 tahun sudah S2. Sedangkan saya waktu itu 50 tahun masih S1 saja gitu ya. Jadi saya mulai bilang sama teman-teman di ITB, udah deh saya nggak usah ngajar lagi deh. Malu saya ngajarnya gitu, udah ilmunya ilmu cetek gitu. Tapi mereka bilang, ya apa kayak yang lain lah, karena Abah kan sudah, waktu itu nama saya bukan Abah, masih nama Ruyani. Kan sudah pengalaman dan banyak yang bisa diajarkan pada anak-anak. Nah karena saya memang punya jiwa senang ngajar, saya tawarkan kalau gitu gimana kalau ngajar tentang manajemen lah. Sebab saya kan 27 tahun jadi praktisi. Setuju mereka, jadi saya bikin satu kelas yang namanya berpikir strategis. Berpikir strategis ya. Bukan strategic planning karena strategic planning itu lebih rumit. Kalau cuma mikir-mikir doang sih lebih gampang dan intinya adalah SWOT. SWOT intinya. Ada satu saat ada murid tanya gitu, "Pak, SWOT kan ini untuk perusahaan." "Oh iya," gitu. "Memang kan manajemen." Terus dia tanya, "Kalau untuk pribadi bagaimana?" gitu. Nah, itu menarik tuh. Sebab saya juga nggak pernah bikin SWOT buat diri sendiri. Jadi saya bilang, udah kamu tanya orang tua kamu atau kamu ke psikolog aja gitu. Tapi sebagai dosen ya, menjawab pertanyaan murid walaupun pertanyaan di luar konteks gitu, itu rasanya ada yang ganjel gitu. Iya menarik juga ya, bagaimana kita menggali diri gitu. Jadi menjadi obsesi itu di sini di otak saya untuk menjawab itu. Sampai suatu saat pas main ke Singapura, dalam perjalanan saya ke Amerika itu, saya lihat buku Now Discover Your Strength. Jadi saya langsung beli walaupun saya tidak tahu isinya. Belinya nggak satu karena waktu saya baca saya nggak ngerti gitu kan bahasa psikologinya banyak. Saya beli 5 untuk dibagi-bagi tujuannya supaya nanti saya dapat masukan tentang isinya. Rupanya yang saya bagi tuh nggak baca gitu.
walaupun janji akan baca. Sampai akhirnya ada seorang direktur dari asuransi Buana datang ke kantor, dia bilang, Pak Rama, ini waktu itu bulan Mei gitu ya, Pak Rama bulan Desember para manajer kumpul lagi ya gitu. Dan mereka minta Pak Rama ngajar. Saya bilang ngajar apa ya gitu. Kalau ngajar air conditioning nggak mungkin, karena ini kan untuk perusahaan asuransi. Gitu. Dan saya sudah ngajar 2 kali di sana, yang pertama ngajar SWOT, yang kedua ngajar 7 Habit. Dan mereka rupanya suka diajarin. Jadi dia ingin saya lagi yang ngajar. Walaupun kalau saya ngajar biasanya saya nggak dibayar, kan itu kan klien saya kan. Servis tambahan lah. Saya bilang udah habis, saya nggak punya ilmu lagi. Gitu. Tapi kalau mau buku ini deh. Gitu. Now Discover Your Strength. Itu buku apa? Ya tentang kekuatan lah, kira-kira gitulah. Oh boleh. Nah, ketika dia bilang boleh, maka saya punya tanggung jawab untuk baca dan membuat pelatihan kan. Akhirnya 6 bulan kemudian jadi. Dan mereka bilang bagus gitu. Jadi ketika mereka bilang bagus, pikiran saya bikin pelatihan. Udah itu aja. Tapi untuk tahu kekuatannya kita mesti bikin assessment kan. Dan saya karena bukan psikolog dan tidak ada orang lain lagi yang bisa diajak ngomong, maka saya bikin sebisa-bisanya. Tanpa yang namanya validasi, nggak pakai lah. Nggak ngerti gitu-gituan gitu. Dalam perjalanan justru ini yang laku gitu. Jadi terpaksa kita validasi. Sampai divalidasi di BPPT, Badan Pengajian Penerapan Teknologi, tahun 2006. Nah sejak itu mulai berperan lah di mana-mana. Jadi kalau bilang bagaimana ketemunya, saya juga nggak ngerti bagaimana ke sana. Tapi memang dalam hidup saya ini banyak kebetulan-kebetulan. Yang mungkin kita pikir kebetulan, tapi nggak mungkin ada kebetulan. Pasti ada maksud dari Allah kan. Sampai sekarang ya udah jadi assessment, bahkan saya tingkatkan bukannya assessment, tapi ini konsep. Konsep tentang bagaimana menemukan diri. Tanpa harus assessment pun bisa sebetulnya. Nah itu yang saya ajarkan. Dan sekarang sudah banyak sekolah-sekolah alam, sekolah homeschooling yang menggunakan konsep tanpa assessment. Karena assessmentnya kan berlaku setelah umur 16 tahun. Itu kalau masih kecil gimana gitu. Nah kita ajarkan gurunya, kita ajarkan orang tuanya, konsepnya gini loh gitu. Lumayan, karena udah berkembang sampai sana. Gitu. Iya, Bah. Kita ketemu awal tuh tahun 2004 kalau nggak salah ya, Bah ya. Betul. Ya, saya dengan Kang Yana, ini kebetulan ada Kang Yana juga di sini. Kita ketemu dengan Abah, saya juga tidak sengaja juga bisa belajar dengan Abah. Tadinya saya juga sama Abah. Penasaran gitu loh, Bang. Penasaran tentang siapa sayanya. Kenapa kok setiap saya bisnis A gagal. Masuk lagi ke bisnis B, gagal lagi. Masuk lagi ke bisnis C, gagal lagi. Bisnis lagi D, sampai berapa bisnis yang alhamdulillah bangkrut semua, Bang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tidak pernah ada yang sukses gitu, Bang. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah pertanyaan buat diri saya, sebenarnya saya tuh bisnis apa sih yang cocok gitu kan. Walaupun semangat saya, passion saya, kerja keras saya kalau bicara bisnis memang pokoknya bisa mati-matian itu, bisa totalitas gitu Bang. Tapi ketika jalannya salah, tidak menemukan saya potensinya nih Bang, yang menjadi bingung nih Bang. Apalagi mungkin background saya sarjana ekonomi akuntan Bang. Ketika ketemu Abah, lihat hasil talent mapping saya, divonis ternyata bukan akuntan katanya. Kuliah 6 tahun, Mbah. Lama-lama tahu-tahu begitu lulus, nggak cocok di akuntan, Mbah. Kenapa sih orang kadang-kadang sulit gitu, Mbah? Menemukan siapa dirinya, potensinya, kemudian bagaimana menempatkan dalam bidangnya, khususnya wirausaha nih, Mbah. Ini yang menjadi PR yang sangat besar nih, orang mencari bisnis apa sih yang cocok dengan saya gitu, Pak. Oke, jadi selama ini memang orang kalau dengar wirausaha gitu, pikirannya jualan. Kan tadi saya bilang, saya usaha 27 tahun, saya tidak merasa bisa jualan. Tapi orang bilang wirausaha gitu. Tapi perusahaannya banyak, Bah. Perusahaannya banyak. Bayangkan nggak punya perusahaan, nggak bisa jualan gitu ya, Bah ya. Jadi saya flashback ke belakang, mikir apa bisa begitu ya. Rupanya ketika saya
dulu usaha, itu saya bertiga, nggak sendirian. Saya bertiga, dan saya tugasnya nggak jualan. Tugasnya bikin perencanaan jangka panjang, strategi, milih produk, terus ngajar. Karena kan ilmu-ilmu banyak bagus-bagus tapi mahal kan. Jadi saya ikut, lalu saya ajarkan para manajer. Jadi saya sebenarnya sudah di situ sebenarnya sih. Cuma saya nggak sadar bahwa itu yang jalan saya. Nah, ketika itu saya merasa walaupun saya bukan entrepreneur, tapi teman saya yang dua entrepreneur. Jadi kami kalau digabung ya entrepreneur, jiwanya jiwa entrepreneur kalau digabung. Nah, sejak saya masuk bisnis ini sekarang, saya kan sendiri bisa dibilang kan. Saya entrepreneur bukan sekarang ya. Menurut Anda entrepreneur bukan sekarang. Kalau dari sisi perusahaannya entrepreneur, Bang. Entrepreneur kan? Iya. Jadi saya ubah, definisi entrepreneur saya ubah. Bukan jualan, tapi mereka yang mandiri dan bermanfaat bagi orang sesuai dengan potensinya. Jadi semua setiap orang bisa. Dan saya sekarang nggak jualan, saya ngajar gitu. Kenapa? Karena potensi saya ngajar potensi. Jadi kalau Allah memang memberikan saya potensi itu, ya sudah saya ngajar saja. Tapi usaha kan, usaha ngajar maksudnya gitu. Jadilah orang sebut sebagai entrepreneur. Makanya entrepreneur sebetulnya bukan lagi jualan, tapi setiap orang tuh bisa jadi entrepreneur asal tahu potensinya. Dan ini yang menyebabkan banyak kegagalan. Jadi kalau saya dengar informasi ya dari banyak sekolah bisnis gitu, itu yang berhasil 5% kira-kira. Kan aneh, udah diajarin bertahun-tahun kan berhasil cuma 5%, kurang apa sih? Nah rupanya begini, untuk usaha apapun juga, itu sebaiknya lihat karakternya, bukan lihat skill sama knowledge. Contoh nih gini, ini mengalami sendiri saya nih, ada teknisi Honda, dan hebat lah, mau pensiun, kira-kira disuruh usaha apa? Servis motor. Servis motor kan, karena skill sama knowledge-nya di situ kan. Oke. Untuk buka servis motor butuh karakter apa selain skill sama knowledge? Untuk buka bengkel, itu ada karakter tertentu yang dibutuhkan banget gitu. Pelayanan, serving. Pelayanan. Jadi kalau Anda tidak bisa melayani, jangan buka bengkel. Tidak sekedar skill sama knowledge gitu kan. Apalagi selain pelayanan, kalau buka bengkel supaya berhasil. Mesti rapih kan, betul nggak? Kalau nggak rapi, ya jangan buka bengkel, nanti orang malah mau datang gitu kan. Berantakan terus, Pak ya. Berantakan. Jadi bukan hanya skill knowledge loh gitu. Nah itu jadi intinya adalah bisnis selalu terkait sama karakter orangnya, selalu gitu. Kalau saya kan karakter saya emang senang memajukan orang, ya udah bisnisnya majukan orang saja gitu. Pusing-pusing amat, jangan buka bengkel, jangan segala macam. Walaupun saya ahli AC loh. Saya tuh pernah mau diangkat menjadi profesor AC. Satu-satu Indonesia setelah Pak Iskandar meninggal. Untung saya nggak mau. Kalau mau saya usaha di AC. Udah jadi juragan AC ya. Baik, dari Kang Yana apa yang kita menarik nih dari Abah nih? Ya memang kalau bicara Abah ya, Abah udah paripurna dalam bisnis dan juga dari entrepreneur begitu Pak. Dan saya sependapat juga dengan Abah karena Abah kan guru saya bahwa semua orang pasti bisa jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Yang pertama itu karena satu yaitu bakat ya Bah ya. Karena bakat apa yang bisa menjadi orang bisa jadi entrepreneur? Pertama tuh bakatku butuh ya Bah ya. Jadi orang itu butuh begitu Bah sama apa yang harus dia dapatkan begitu. Lalu yang kedua adalah tetap yaitu perintah pangap yaitu pangabutuh. Namun tentunya dari dua hal ini mungkin Abah kan sudah melewati perjalanan bisnis dan lain sebagainya. Sebenarnya yang paling terpenting itu kita menemukan bakatnya dulu gitu ya. Kalau tadi Abah kan bagaimana menemukan potensinya. Ataukah kita menemukan peluangnya dulu nih. Seperti saat ini misalkan di pandemi ini kan kita bakatnya mungkin ada. Tapi peluangnya mungkin tidak ada. Tapi apakah betul orang yang punya bakat itu akan tetap eksis, akan tetap punya jalan untuk melewati kebutuhan dan keinginannya. Nah mungkin Abah lebih memahami tentang hal ini. Ini pertanyaan susah nih. Karena emang di luar sana itu, kalau kita tanya orang sukses, kita tanya pasti jawabannya apa? Kerja keras. Pasti itu kerja keras. Ya. Sedangkan kita ngomong bakat, nggak pernah ada orang sukses ngomong bakat, tidak pernah ada. Silakan baca di
lihat di Google. Bahkan ada yang bilang 1% bakat, 99% kerja kerja keras. Gitu. keras. Ya, betul Pak. Nah ini menarik, menarik. Cuma ada perhatikan ya. Kalau orang kepepet, apa yang terjadi? Kalau orang kepepet ya, mati hidup nih. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh dia? Bertahan hidup Pak. Dia Ya, bagaimana akan bertahan? melakukan segala hal tuh. Oke. Nomor satu yang dilakukan adalah doa, pasti. Itu udah. Betul nggak? Betul. Jadi doa itu penting. Kedua, dia akan mencari apa yang dia bisa. Dan dia mengabaikan apa yang dia nggak bisa. Betul nggak? Iya, kepepetisme tuh Pak. Orang kepepet gitu. Jadi yang dia nggak bisa, kelemahan dia nggak pusing. Karena nggak punya waktu lagi, nggak punya uang lagi buat memperbaiki gitu kan. Boro-boro mikir kelemahan kan. Tapi dia menggali, saya bisanya apa, bisanya bisa. Jadi sebetulnya pada saat itu, orang tuh menggali kekuatannya pada saat itu. Nah kekuatan ada di mana? Dari luar apa di dalam dirinya? Ada dalam dirinya. Ya terus, kapan ada dalam dirinya? Ya sejak lahir gitu. Jadi sebenarnya kita ini tidak sengaja, kita ini kufur nikmat. Karena Allah berikan kekuatan, nggak digunakan. Ya salah sendiri kalau susah gitu. Jadi ada 3 hal penting nih. Ada doa, ada bakat, ada kerja keras. Dan itu jangan dibenturkan. Karena antara doa sama kerja keras, doa, bakat sama kerja keras itu 3 sisi mata uang. Kalau mata uang 2 ya, ini 3 sisi mata uang nih. Yang saling membutuhkan. Gitu loh. Karena Allah tuh pasti akan memberikan kita perangkat untuk sukses, pasti. Kalau nggak percaya, gini deh. Kita kalau menciptakan sesuatu itu ada tujuannya nggak? Pasti ada tujuannya Pak. Itu namanya maksud namanya. Maksud dan tujuan. Ya, maksud. Jadi kalau kita bikin sesuatu ada maksudnya. Maksud dalam bahasa Inggris itu purpose, yang keren sekarang namanya purpose. Maksud itu merupakan tugas kita. Jadi yang menciptakan punya maksud, yang diciptakan punya tugas. Itu sama. Cuma beda arah gitu ya. Kalau dalam bahasa fisika itu beda vektor lah gitu. Sama. Nah, berarti kita ini pengemban tugas. Pengemban amanah kita nih. Jadi masing-masing orang diciptakan punya tugas. Ini penting nih. Karena tugas adalah alasan keberadaan. Jadi kalau Anda bikin pelatihan pensiun, jangan berharap mereka bebas tugas. Karena bebas tugas, bebas dari alasan keberadaan. Artinya tidak ada kan. Makanya banyak orang pensiun, kaya raya, terus meninggal. Karena dia tidak punya alasan keberadaan. Kata istilah keren itu apa? Post power syndrome ya. Itu istilah keren. Padahal itu kehilangan tugas deh. Gue nih ngapain ya hidup gitu ya. Lama-lama sakit, lama-lama mati. Nah, kita kalau kasih tugas sama orang, pasti dikasih perangkat. Pasti gitu. Betul nggak? Misalnya, Sen, kamu ke Singapura. Kalau hanya itu saja, bingung dia. Singapura. Mana Pak tiketnya? Oh ini tiket. Mana Pak uangnya? Ini uangnya. Paspor. Masih ngerti nggak dia? Ngapain ke Singapura? Belum ngerti Pak. Mau ngapain. Belum. Bingung. Kasih koper dengan perangkat. Begitu dibuka isinya, isinya ada stetoskop, ada jarum suntik, ada obat. Oh kalau gitu saya disuruh ngobatin orang gitu. Jadi ketika kita dapat tugas itu dikasih perangkat. Setiap orang dikasih perangkat. Nah itu yang namanya bakat atau potensi kekuatan. Kalau kita bisa ketemu itu, kita tahu tugas kita. Dan kalau kita jalankan tugas itu, Allah kasih jalan. Kasih Jadi kemudahan. nggak usah mikir siapa yang duluan. Pokoknya saya dapat cari tugas itu apa, doa itu ya. Ini doa nih. Doa itu selalu yang kita minta adalah petunjuk jalan selalu. Nggak pernah doa supaya gini. Ya Allah jadikan aku pekerja keras, nggak pernah loh. Yang ada adalah ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan itu berkali-kali setiap hari, wajib berkali-kali. Jadi doa itu penting. Tapi kalau cuma doa doang, terus nggak ikhtiar, ya nggak bisa gitu. Makanya itu tiga hal yang nggak bisa dibenturkan gitu. Doa, Begitu. Doa, bakat, kerja keras. Nah, ini memang yang menjadi PR penting nih. Kita mencari, menemukan di mana potensi bakat kita, di mana kerja keras kita, dan bagaimana kita juga berdoa yang sungguh-sungguh gitu pada Allah.
Ya. Dari Kang Yana ada lagi Kang Yana? Iya, memang kalau seperti yang Abah sampaikan kan setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim, kita membaca itu. Jadi ya Allah tunjukkanlah kepada saya jalan yang lurus. Itu tahap pertama dan kita selalu mencari mana jalan yang terbaik untuk hal itu. Lalu yang kedua adalah siratal ladina an'amta alaihim. Jadi artinya yang kedua adalah jalan atau cara yang sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah diberikan kebaikan atau menempuhnya. Atau dalam tanda kutip tuh kita memodelnya kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang soleh. Menconteknya. Menconteknya, memodelnya begitu. Nah ini kan kalau kita bicara entrepreneur atau bicara bisnis, kita selain menemukan potensinya, lalu yang kedua kita harus juga menemukan siapa nih contohnya yang bisa kita ambil dalam sisi bisnis. Nah mungkin Abah selama perjalanan kehidupan ini, kalau kami tentunya bukan hanya mencontoh Abah segalanya, kita udah dapat ilmunya, mencontoh segalanya, dikasih modalnya juga begitu. Karena ini salah satu founder movie dari awal. Dikasih modalnya juga sama Abah, jadi udah bukan ilmunya aja kalau dengan Abah mah. Nah, Jadi dari sisi ini tentunya Abah dari sekian pengalaman ini Abah juga pernah mungkin memodel atau mencontoh atau menemukan kira-kira kalau dalam situasi seperti ini kita harus dalam bisnis ini mencontoh seperti apa kepada siapa. Jadi seperti itu. Apakah kepada keadaan atau kepada seseorang atau kita tetap cari menemukan terus tentang siapa diri saya. Seperti itu, Pak. Nah, itu yang menurut Abah kira-kira seperti apa? Ya, kembali ke tadi kan, kalau orang kepepet, ada dua yang dilakukan. Yang pertama doa, kedua adalah menggali kekuatannya. Nah sekarang ini sebetulnya kita sedang kepepet. Beberapa teman-teman kita sudah terbang sebenarnya. Beberapa orang masih kayak katak yang diam di air panas gitu, nunggu sampai menggolak sampai mati. sampai matang ya. Hati-hati. Ini saatnya Anda doa dan doa itu minta petunjuk jalan itu sehari itu berapa? 5 kali, Wajib, Pak. minimum. Sehari 5 kali itu. Mana bisa 5 kali? Fardunya, jalan. fardunya Pak, itu yang Enggak wajib. wajibnya. Berapa kali? Oh, Minta 5 petunjuk jalan. kali 2 rakaat, 4 rakaat, 8, 17. Lebih dari 17. Tepatnya 34. Karena doa di antara dua sujud kan ada lagi. Cuma itu jalan kecil lah. Tapi tetap minta petunjuk kan. Itu begitu pentingnya dan kita selama ini mengabaikan itu kalau sholat. Dianggap udah, ya orang kan gitu kan, kalau udah terbiasa, lama-lama dianggap lewat aja lah gitu. Hati-hati, sekarang ini saatnya Anda doa bener lah. Kedua syukurin nikmat. Sebab nanti kalau kita doa ya, itu nanti Allah kasih petunjuk. Dan petunjuknya kadang-kadang tidak langsung, kadang-kadang datangnya saya, ini Abah kok bisa datang hari ini, kenapa sih? Nah itu ditanya juga tuh. Atau ada orang kasih buku, kenapa saya dapat buku ini ya gitu. Ini maksud Allah apa sih? Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Makanya kan Steve Jobs bilang gini, ketika dia hampir meninggal ya, connecting the dots. Yang bilang gitu kan. Iya. Jadi dalam hidup itu ada titik-titik yang ternyata nyambungnya ke sini gitu. Gitu loh. Kan ikro kita kan harusnya kan. Nggak mungkin Allah misalnya tiba-tiba kasih jalan, nggak mungkin lah kasih tanda-tanda. Nah cuma orang kan selama ini percaya tapi tidak yakin sama doa. Nah kalau tidak yakin, makanya yang tadi, tiap orang pasti dikasih perangkat untuk sukses. Nah itu gali habis-habisan gitu. Nah ini Bah, Gitu. yang menarik kan. Tadi dari Abah 3, berarti kan 1 adalah doa, yang kedua tentang bakat, yang ketiga tentang kerja keras. Karena ini bagian terpenting Bah dalam kehidupan ini Bah. Dan saya yakin nih sahabat-sahabat juga pasti akan penasaran nih bagaimana poin kedua nih Bah. Mungkin doa sudah, kerja keras sudah, terus bakat saya gimana gitu Bah. Saya di mana gitu kan, apakah usaha apa yang cocok dengan saya. Nah ini buat sahabat-sahabat juga, kita nanti bisa bareng-bareng menggali lagi nih Bah. Karena ini sesi kita singkat, sederhana, dan mudah-mudahan bisa menarik buat sahabat-sahabat yang mau masuk atau mau terjun ke dalam dunia entrepreneur Bah. Karena di sini juga kami memang belajar dengan Abah entrepreneur yang sukses dulu Bah. Dan saya mencontoh Abah, mengcopy paste Abah. Bahkan Abah juga
bahkan memberikan modal juga, Bah. Saking baiknya Abah tuh, Bah. Karena Abah lah pendirinya movie sebenarnya, Bah. Karena dulu waktu saya dapat order pertama, bingung, Bah. Senang dapat order tuh. Begitu keluar dari kantor klien, bingung, ini uangnya dari mana? Akhirnya, ya itu tadi, saya berdoa, ya Allah siapa yang bisa bantu saya gitu kan. Satu-satunya orang yang pertama saya telepon adalah Abah Rama. Ya, betul. Dan ternyata dengan mudahnya nomor rekeningnya berapa gitu kan. Udah, ternyata ya sesuatu yang berat menurut kita. Kalau kita doa dulu, saya telepon orang tersebut, langsung nomor rekening, tidak tanya jaminannya mana, di mana proyeknya apa, nggak pernah nanya. Itu luar biasanya doa, Bang. Jadi sahabat-sahabat, dalam dunia entrepreneur ini banyak sekali nanti yang bisa kita pelajari, khususnya nanti tentang talent mapping ini. Kita juga bicara tentang bakat, bagaimana potensi yang unggul yang sahabat-sahabat miliki, dan nanti kita akan lanjut lagi beberapa sesi lagi ke depan dengan Abah Rama. Ya, kita akan belajar juga tentang bagaimana menemukan tentang potensi diri saya, diri sahabat-sahabat, dan bisnis apa yang cocok dengan diri sahabat-sahabat. Dan jangan lupa berdoa dan kerja keras. Sahabat-sahabat, terima kasih banyak perjumpaan kita hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita akan gali lagi nanti ilmunya dengan Abah Rama dan Kang Yana. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.